Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini, Kamis, 7 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 4, ayat 14 sampai 22. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Tuhan, semoga kita meyakini saat dibaptis, saat menerima sakramen Krisma, kita diurapi, diberi Roh Tuhan itu. Semoga kita menyadari dan akhirnya bisa membawa Roh itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan dan karya nyata. Saya kutipkan, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan pada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat telah datang. Nah, setelah kita diurapi, dianugerahi Roh Tuhan, semoga kita terbantu untuk menjiwai hidup kita. Semoga dimampukan. Misalkan saja, ada yang sudah memilih jalan hidup sebagai seorang penyanyi. Wah, mungkin penyanyi gitu ya. Lalu berada dalam sebuah acara. Nah, lalu orang atau MC mengatakan, "Hei, Mbak atau Mas A yang adalah penyanyi, silahkan menyumbangkan lagu atau satu lagu," gitu. Semisalnya penyanyi ini atau kita yang sudah memilih menjadi penyanyi, enggak bisa. Itu berarti dia tidak menjiwai, dia mengingkari hakikat hidupnya yang sudah memilih sebagai penyanyi. Begitu pula kalau saya gini ya, sudah memilih jalan menjadi imam, lalu suatu kali ikut konselebran, lalu tiba-tiba nanti Romo yang mimpin ya, nanti Romo yang khotbah ya, padahal tidak persiapan. Harus siap. Karena apa? Karena sudah memilih aku jadi imam yang tugasnya memimpin misa, berkhotbah. Harus, meskipun dalam arti tertentu tidak persiapan. Nah, begitu pula kalau seorang dokter ketika naik
kereta api atau naik bus dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba ada orang yang mungkin serangan jantung. Seorang dokter atau perawat tidak boleh mengatakan saya baru tidak tugas. Oh, itu mengingkari hakikat hidupnya. Dia sudah memilih sebagai dokter perawat, ketika ada orang yang sakit jantung, serangan jantung, harus menjiwai. Roh Tuhan sudah dimiliki, harus dijiwai, siap untuk menolong ini. Kita telah diurapi untuk berbuat baik, menjadi kabar baik, menjadi kelegaan, meskipun saat-saat kadangkala kita tidak siap. Namun kadang Tuhan memanggil kita untuk melayani, untuk menjadi berkat. Semoga kita menjiwai, ya, sehingga hidup kita sungguh menghayati pilihan hidup kita. Tuhan menemani, melindungi, memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.